senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Kumau Braka. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Ai. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan selalu sehat. Syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan waktu kepada kita untuk berkumpul di sini. Kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk hadir saat ini. Walaupun adik-adik di rumah dan kakak di gereja, mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, saat ini kita berada di dalam masa di mana kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Kira-kira kebiasaan apa saja itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Selalu rajin cuci tangan. Iya, terus apalagi kalau Memakai keluar kita masker. pakai masker, iya benar. Nah, hal-hal tersebut adalah saran-saran yang dianjurkan oleh pemerintah ya kepada kita untuk dilakukan agar kita semua terhindar dari virus apa? Corona. Ya, virus corona. Nah, adik-adik, pemerintah ini adalah wakil Allah. Mereka ditunjuk oleh Allah untuk menolong kita dalam masa pandemik ini karena Ia sungguh mengasihi kita. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 4 ayatnya yang keempat. Ayo kita buka Alkitab. Mazmur 4 ayatnya yang keempat berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Nah, adik-adik, kita lihat ya betapa Yesus sangat mengasihi kita semua. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus mengasihi Dia. Ayo kita menyanyi, Yesus mengasihi saya dan kamu. Yesus mengasihi saya dan kamu. Aku dan kamu pun mengasihi Dia. Dan kita pun saling mengasihi. Tuh dapat mengasihi, jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dengan perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dalam kebenaran. Ya, adik-adik, setelah seminggu lamanya kita beraktivitas, kita pernah melakukan kesalahan. Mari kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Banyak perkataan, perbuatan yang sering menyakiti hati Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita sambil menyanyi dengan sungguh-sungguh, Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Ya, setelah kita mengaku dosa dan kesalahan kita dengarkan berita anugerah dari Efesus 1 ayatnya yang keempat. Efesus 1 ayatnya yang keempat berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita sama-sama katakan,
Terima kasih Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal 14 ayat 28. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Demikian petunjuk hidup baru. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelumnya kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami semua anak-anak sekolah minggumu sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua supaya firman Tuhan bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di rumah yang punya kakek yang sudah tua? Kalau kakeknya sudah tua, apa yang biasa dilakukan? Biasanya memberikan pesan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa, pemimpin bangsa Israel, sudah tua dan tidak dapat masuk tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Berarti kalau Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan, berarti harus ada yang menggantikan. Siapakah itu? Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mempersiapkan Yosua menjadi pemimpin untuk menggantikan Musa. Musa mengikuti dan taat kepada perintah Tuhan dengan mengurapi Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan juga memerintahkan Musa untuk memberkati bangsa Israel. Jadi Musa memberkati bangsa Israel sesuai dengan suku-suku bangsa dengan berkat yang berbeda-beda. Tuhan pun berjanji kepada bangsa Israel untuk menyertainya. Lalu naiklah Musa ke atas gunung Nebo. Dari atas gunung Musa memperhatikan tanah Kanaan yang begitu indah dan subur. Tuhan ternyata memenuhi janjinya dengan memberkati bangsa Israel dengan tanah yang begitu subur dan indah. Melihat semuanya itu, Musa begitu senang. Dan tidak lama kemudian setelah itu matilah Musa. Musa meninggal. Tentu saja semuanya itu membuat bangsa Israel bersedih. Bangsa Israel sedih karena kematian Musa. Mereka bersedih karena kehilangan seorang pemimpin yang selama ini memimpinnya dengan begitu sabar, begitu baik dan taat kepada Tuhan. Jadi selama 30 hari bangsa Israel bersedih karena kematian Musa. Dan setelah lewat 30 hari bangsa Israel kembali bersemangat untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bangsa Israel dipimpin oleh Yosua yang menggantikan Musa. Adik-adik, Tuhan sudah mempersiapkan Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan memberikan kemampuan kepada Yosua. Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel dengan baik dan penuh dengan kuasa dan penuh dengan kewibawaan. Tuhan menyertai Yosua. Dan bangsa Israel mendengar semua yang dikatakan oleh Yosua. Amin. Cerita kita benar dan ada di dalam Alkitab. Kita berdoa, Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Dan adik-adik di rumah silakan buka Alkitabnya dari Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Ayo, Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Kita akan baca sama-sama ya. Kita mulai. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Nah adik-adik, kita aminkan cerita firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan menyanyi Jangan Lelah. Nah adik-adik, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita dengarkan firman Tuhan dari Keluaran 34 ayat 26 berbunyi demikian. Yang terbaik dari buah bungaranmu, hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Nah adik-adik, sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. 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 Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kami semua sudah mendengarkan cerita yang baru, cerita firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar bisa kami lakukan, bisa kami ingat. Kami juga berdoa bagi kami semua anak-anak sekolah minggu, di dalam kami bermain. Tuhan lindungi kami, jauhkan kami dari segala bahaya, supaya kami bermain dengan gembira.
Kami juga yang sudah sekolah, biarpun kami hanya belajar dari rumah, tetapi Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan memberi kami semangat supaya kami tetap belajar dengan giat, supaya kami menjadi anak-anak yang pintar. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang dengan setia mendampingi kami di dalam belajar maupun di dalam bermain. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada orang tua kami supaya mereka selalu sehat, selalu kuat di dalam mendampingi dan membimbing kami. Kami berdoa bagi teman kami yang ulang tahun. Tuhan berikan kebahagiaan kepada mereka, biarlah di dalam umur yang Tuhan berikan, Tuhan selalu memberkati mereka. Kami berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan, biarlah semuanya itu Tuhan berkati sehingga persembahan itu bisa dipergunakan di tengah pelayanan sekolah minggu di gereja Laheroi. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami atau orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh atau sakit, terlebih yang kami tahu namanya kakak guru sekolah minggu di Elim, Kakak Nita. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati obat-obat yang diberikan supaya semuanya itu membawa kesembuhan. Dan mungkin ada yang belum kami sebutkan namanya, Tuhan berkati supaya mereka yang dalam sakit penyakit Tuhan sembuhkan dan lindungi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berikan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami supaya memimpin bangsa dan negara yang kami cintai ini dengan bijaksana. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita semua berdiri. Ya, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak dapat dilihat, tak dapat didengar, tak dapat di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Ku terima, ku terima, ku terima berkat Tuhan. Yes. Adik-adik, marilah kita pegang teguh dan ingatlah selalu firman Tuhan dari Amsal pasal 14 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi Ada Damai Sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Salam sehat buat kita semua.